Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menggali sejarah dan peradaban gemilang masa lalu. Kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah lambang kejayaan Nusantara. Namun, di balik kemegahannya, kerajaan ini menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Sejumlah harta karun seperti istana, kon emas, hingga perabotan kuno, diduga masih terkubur di bawah tanah, menanti untuk ditemukan. Jejak kejayaan Majapahit dapat kita temukan di berbagai peninggalannya yang tersebar di Trowulan dan sekitarnya. Mulai dari candi-candi megah seperti Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus, hingga kitab-kitab monumental seperti Negara Kertagama dan Sutasoma. Arkeolog percaya bahwa desa Trowulan menyimpan banyak rahasia Majapahit, termasuk lokasi keratonnya yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Berdasarkan penelitian, ada indikasi bahwa Keraton Majapahit terletak di Desa Kedaton atau Sentonorejo, tempat ditemukannya berbagai situs bersejarah seperti Candi Kedaton dan situs Sentonorejo. Bagaimana gambaran Keraton Majapahit? Apa saja yang berhasil ditemukan di lokasi-lokasi tersebut? Dan mengapa hingga kini banyak misteri yang belum terpecahkan? Mari kita telusuri lebih dalam kisahnya. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Nusantara. Berdiri pada tahun 1293 di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Kejayaan tersebut tidak terlepas dari peran Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, sebuah janji untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini menjadi salah satu simbol supremasi politik dan budaya di Asia Tenggara, serta merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terakhir di kawasan tersebut. Majapahit seringkali dianggap sebagai pendahulu Indonesia modern karena pengaruhnya yang melampaui batas wilayah saat ini. Sebagai kerajaan maritim, pengaruh Majapahit meluas ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan ini memengaruhi wilayah yang kini mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina bagian selatan, dan Thailand. Oleh karena itu, Majapahit sering menjadi subjek penelitian akademik yang mendalami perannya dalam sejarah regional dan global. Namun, kejatuhan Majapahit dimulai pada akhir abad ke-15 ketika kekuatannya mulai melemah. Kekalahan Bere Kertabumi oleh Ranawijaya pada tahun 1474 memicu konflik internal dan eksternal. Konflik tersebut semakin diperparah dengan munculnya Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru di pesisir utara Jawa. Demak, yang telah mengambil alih Jambi dan Palembang, menjadi ancaman nyata bagi Majapahit yang saat itu fokus mempertahankan kekuasaan di pedalaman Jawa. Perang antara Majapahit dan Demak akhirnya membawa Majapahit ke ambang kehancuran. Menurut tradisi Jawa, runtuhnya Majapahit sering dikaitkan dengan tahun 1478, yang dalam penanggalan Saka disebut sebagai tahun 1400 Saka. Tahun ini ditandai dengan wafatnya Bere Kertabumi, penguasa terakhir Majapahit yang dianggap sebagai simbol berakhirnya kemaharajaan ini. Meskipun demikian, peperangan antara Majapahit dan Demak masih berlanjut hingga awal abad ke-16. Ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, situasi sempat mereda. Namun, perang kembali berkobar ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk melawan Demak. Pada tahun 1527, Kesultanan Demak, di bawah pimpinan Sultan Trenggana, melancarkan serangan besar-besaran yang menghancurkan ibu kota Majapahit. Serangan ini menandai akhir resmi dari kerajaan Majapahit. Catatan sejarah dari sumber Tiongkok, Portugis, dan Italia menyebutkan bahwa perpindahan kekuasaan dari Majapahit ke Demak terjadi antara tahun 1518 hingga 1521. Setelah kejatuhan ini, anggota keluarga kerajaan dan sejumlah besar abdi istana, seniman, serta pendeta melarikan diri ke wilayah Panarukan, Blambangan, dan Bali. Bali kemudian menjadi tempat perlindungan terakhir bagi budaya Hindu-Buddha Majapahit.
Keruntuhan Majapahit memberikan jalan bagi Demak untuk menjadi kekuatan dominan di Jawa. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan Hindu yang tersisa di Jawa, seperti Pasuruan, Panarukan, dan Blambangan, serta kerajaan Sunda di Pajajaran, bertahan untuk beberapa waktu. Namun, secara perlahan, pengaruh Islam mulai menggantikan budaya Hindu-Buddha yang mundur ke pegunungan atau berpindah ke Bali. Hingga kini, sisa-sisa budaya Hindu-Buddha Majapahit masih dapat ditemukan di beberapa wilayah. Contohnya adalah komunitas Hindu Tengger di kawasan Pegunungan Bromo dan Semeru yang terus mempertahankan tradisi leluhur mereka. Demikian pula, warisan Majapahit tetap hidup dalam budaya Bali, yang menjadi pusat peradaban Hindu setelah keruntuhan kerajaan ini. Kerajaan Majapahit menyimpan banyak misteri yang hingga kini masih memicu rasa penasaran para peneliti, terutama mengenai harta karun dan peninggalan bersejarah yang diyakini terkubur di bawah tanah. Peninggalan tersebut diperkirakan meliputi koin dan perabotan emas, yang menjadi bukti kemegahan kerajaan ini di masa lalu. Selain harta karun tersembunyi, beberapa peninggalan Majapahit yang telah ditemukan dan dapat disaksikan hingga saat ini mencakup candi-candi megah, kitab-kitab kuno, serta prasasti yang syarat nilai sejarah. Beberapa candi peninggalan Majapahit yang terkenal adalah Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Penataran, dan Candi Suku. Candi-candi ini tidak hanya menonjolkan kemegahan arsitektur kuno, tetapi juga merefleksikan kepercayaan dan tradisi Hindu-Buddha yang dianut oleh kerajaan. Selain candi, karya sastra monumental seperti Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma menjadi bukti intelektualitas dan kekayaan budaya Majapahit. Kedua kitab ini memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu. Prasasti-prasasti seperti Prasasti Prapantasarapura dan Prasasti Waringin Pitu juga menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Selain berfungsi sebagai penanda sejarah, prasasti-prasasti ini memuat informasi penting tentang administrasi kerajaan, batas wilayah, dan kebijakan penguasa. Selain itu, sejumlah naskah kuno peninggalan Majapahit kini tersimpan di berbagai museum dan perpustakaan di Indonesia. Naskah-naskah ini menawarkan wawasan berharga tentang agama, mitologi, dan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di kerajaan tersebut. Para arkeolog dan sejarawan sepakat bahwa pusat kerajaan Majapahit terletak di daerah Trowulan dan sekitarnya, di wilayah Jawa Timur. Hal ini diperkuat oleh banyaknya artefak, prasasti, serta struktur bangunan yang ditemukan di daerah tersebut. Trowulan kini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah, meskipun lokasi pasti Keraton Majapahit belum bisa dipastikan. Menurut Profesor Dr. Slamet Muljana dalam bukunya Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, Keraton Majapahit digambarkan sangat megah, menghadap ke arah barat dengan benteng yang dilengkapi parit berisi air. Di depan benteng terdapat lapangan luas, yang menambah kesan keagungan istana. Keraton ini memiliki sejumlah bangunan penting, seperti Balai Agung, tempat pertemuan resmi kerajaan, dan Balai Manguntur atau Pendapa Agung, tempat para pembantu utama kerajaan menghadap raja. Di tengah Balai Manguntur terdapat Balai Witana, sebuah rumah kecil yang menjadi tempat tahta raja. Keberadaan Keraton Majapahit diduga berada di wilayah Desa Kedaton atau Desa Sentonorejo. Nama Desa Kedaton sendiri berasal dari kata Kedaton, yang dalam bahasa Jawa berarti istana. Di sekitar Desa Kedaton ditemukan berbagai temuan arkeologis, seperti umpak-umpak batu besar yang diyakini sebagai bagian dari struktur bangunan besar. Selain itu, ditemukan pula pasat batu yang menurut cerita masyarakat setempat digunakan sebagai tambatan gajah tunggangan raja. Salah satu situs penting di Desa Kedaton adalah Candi Kedaton, yang terletak di wilayah administrasi Duku Kedaton. Di sana, terdapat beberapa struktur bangunan, termasuk bagian kaki bangunan yang menunjukkan jejak arsitektur masa Majapahit. Di depan bangunan tersebut, terdapat sumur upas, sumur kuno yang tidak berani dibuka karena diyakini mengeluarkan gas beracun.
Temuan di situs ini mencakup berbagai artefak, seperti fragmen tembikar, arca terakota, arca batu andesit, keramik asing, mata uang kepeng, emas, hingga kerangka manusia. Berdasarkan struktur yang ditemukan, para ahli memperkirakan Candi Kedaton merupakan kompleks bangunan tempat tinggal bangsawan atau istana kecil. Sementara itu, Desa Sentonorejo juga dianggap sebagai lokasi alternatif Keraton Majapahit. Nama Sentonorejo diduga berasal dari kata Santana Raja, yang berarti saudara raja. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, foto udara, dan hasil ekskavasi, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa keraton mungkin terletak di kawasan Sentonorejo. Pada tahun 1982, di situs Sentonorejo ditemukan peninggalan berupa lantai berbentuk segi 6 yang terletak 1,8 meter di bawah permukaan tanah. Penemuan ini dianggap unik, karena lantai seperti ini belum pernah ditemukan pada penggalian sebelumnya. Susunan lantai ini diyakini sebagai bagian dari pemukiman atau ruang dalam Keraton Majapahit. Menurut Dimas Cokro Pamungkas, seorang budayawan Trowulan, lokasi Desa Kedaton dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para leluhur pada masa Kerajaan Majapahit. Kini, di lokasi tersebut berdiri pendopo agung yang dibangun oleh Komando Daerah Militer Kodam 8 Brawijaya. Pendopo ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah Majapahit. Sementara itu, temuan modern terus memperkuat hipotesis mengenai lokasi keraton. Di kawasan Desa Kedaton, situs Candi Kedaton menyimpan banyak potensi untuk digali lebih dalam. Sementara di Sentonorejo, lantai segi 6 yang ditemukan menjadi bukti penting adanya bangunan kuno yang berhubungan dengan aktivitas kerajaan. Meski sudah banyak temuan yang mengungkap sebagian misteri Kerajaan Majapahit, lokasi pasti keraton masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk menggali lebih banyak informasi mengenai kehidupan sosial, budaya, dan politik pada masa Majapahit. Selain itu, temuan-temuan tersebut dapat memperkuat identitas sejarah Indonesia sebagai bangsa yang memiliki warisan budaya yang kaya dan megah. Penetapan Trowulan sebagai situs cagar budaya juga menjadi langkah penting dalam melestarikan peninggalan Majapahit. Dengan adanya upaya pelestarian dan penggalian arkeologis, generasi mendatang dapat terus belajar dan mengambil inspirasi dari kejayaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kisah tentang Kerajaan Majapahit selalu menyimpan daya tarik yang tak pernah habis. Dari kemegahan candi-candi seperti Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus, hingga kitab-kitab monumental seperti Negara Kertagama yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Namun, di balik itu semua, misteri Keraton Majapahit dan harta karunia yang tersembunyi masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Desa Trowulan terus menjadi pusat perhatian para arkeolog dan sejarawan. Temuan seperti Candi Kedaton, situs Sentonorejo, dan berbagai artefak lainnya semakin memperkaya pengetahuan kita tentang kehidupan masyarakat Majapahit. Meski banyak misteri yang tersisa, warisan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah Nusantara. Majapahit bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cerminan perjalanan bangsa menuju kemegahan. Sejarah ini adalah warisan yang patut kita banggakan dan pelajari, sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab menjaga kebesaran ini. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kali ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk memberikan suka, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengenal keagungan Majapahit. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah menarik lainnya dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menelusuri jejak kejayaan sejarah Indonesia.